Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan malam hari ini kami izin menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Klasterisasi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia menggunakan algoritma Chemis. Lanjut. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dulu saya sendiri Egi dengan NIM belakang 61. Terus dari kiri ada Vito dengan NIM belakang 30. Terus ada Muhammad Noval dengan NIM 34. Terus ada Afan Ramadan dengan NIM belakang 64 dan Agung Malik Ibrahim dengan NIM belakang 67. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke slide uh, pertama ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada sesi pertama ini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kerja kelompok kami, terus selanjutnya akan dilakukan show coding pada akhir sesi nanti. Nah, di sini ada latar belakang masalahnya kenapa kami mengambil data set ini. Ya, indeks pembangunan manusia atau IPM sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Namun, disparitas IPM antar wilayah di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Perbedaan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi menyebabkan ketimpangan pembangunan yang signifikan antar provinsi maupun kabupaten atau kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang mampu mengelompokkan wilayah-wilayah tersebut berdasarkan kemiripan tingkat pembangunan manusianya agar strategi pembangunan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Lanjut. Nah, solusinya dilakukan clustering. Jadi yang kiri ini ada unlabeled data, data yang belum di-labeling, terus menggunakan K-means, terus terdapat label dengan centroid X tiap klasternya dan warnanya tuh beda-beda. Ada oranye, ada ungu, dan hijau. Lanjutnya, sini ada research flow. Pertama ada dataset, kita lakukan EDA, itu dilihat missing value, terus kita menganalisis outliernya, kita lihat korelasi fitur, terus ada heat map check, terus masuk ke data preprocessing, ada imputasi, encoding, terus normalisasi, terus masuk ke tahap modeling. Yang pertama ada kita apply K-means-nya, terus kita hitung berapa sih klasternya, terus kita menggunakan metode elbow atau siku, terus ke centroid X tadi, terus ada cluster generation, terus yang terakhir ada evaluation, terus lahirlah best solution itu. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Van Ramadan. Oke, berikut merupakan penjelasan tentang dataset. Dataset yang kami gunakan didapat dari BPS dengan bantuan agen politik untuk menemukannya. Dataset ini berisi tentang data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM dari ke-38 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2010 sampai 2024. Data ini disusun dalam bentuk tabel, di mana setiap baris mewakili satu provinsi dan setiap kolom dari tahun 2010 hingga 2024 menunjukkan nilai IPM provinsi tersebut pada setiap tahun tersebut. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS melalui akses yang difasilitasi oleh Pojok Statistik TUP. Selanjutnya. Oke. Ini merupakan gambaran singkat dari dataset yang kami gunakan, di mana terdapat 7 kolom, yang dimana pada kolom pertama yaitu mengenai kolom provinsi. Kolom provinsi ini berisi daftar provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kolom kedua sampai terakhir merupakan hasil dari indeks IPM berdasarkan tahun pada setiap provinsi. Dari mulai tahun 2010, 2011, 2012, 2022, 2023, dan 2024. Dari overview dataset ini terdapat beberapa data yang kosong terutama pada Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selanjutnya. Oke, untuk yang pertama ada preprocessing yang kami gunakan. Pada data-data kosong tersebut, kami lakukan
drop atau pembuangan kolom yang tidak gunakan karena alasannya data yang hilang itu terlalu banyak dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan imputasi. Nah, alasannya kenapa? Sebelum tahun 2022, Provinsi Papua belum melakukan pemekaran atau masih terbagi menjadi Papua Barat dan Papua. Namun pada tahun 2022, DPR meresmikan rancangan undang-undang atau RUU tentang daerah otonomi baru DOB untuk ketiga provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Serta Kalimantan Utara baru diresmikan pada tahun 2013. Selanjutnya, oke, untuk langkah-langkah EDA akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Malik. Oke, lanjut untuk EDA. Di sini kita punya overview ya, gimana sih gambaran map dari IPM Skor 2024 di Indonesia di 33 provinsi. Sebelumnya ini mungkin cuma gambar kayak kayak map doang. Cuma nanti di akhir session sebelum masuk ke showing kode, kita punya uh, interactive map yang udah kita deploy sebelumnya untuk EDA kali ini gitu. Terus di sini kita mau lihat nih 5 provinsi dengan rata-rata indeks pembangunan manusia paling tinggi ya dari tahun 2010 sampai 2024. Ini setelah kita lakuin rata-rata dari data yang kita punya, itu ternyata DKI Jakarta masih menduduki posisi pertama ya. Terus dilanjutkan sama daerah istimewa Yogyakarta. Terus gapnya ini agak sedikit jauh dari peringkat 2 sampai peringkat 3, dari 78 ke 75 itu di Kalimantan Timur ya. Terus ada di Kepulauan Riau sama Bali gitu. Terus di sini kita akan melakukan normalisasi data. Jadi sebelum dilakukan scaling, ini bisa dilihat pada sumbu Y-nya di sini tuh di skala datanya itu masih terlalu jauh ya. Jadi di sekitar 50 sampai 90. Cuma di sini kita lakuin scaling menggunakan max scaler gitu, karena di min max scaler ini dia akan mengubah rentang datanya dari 0 sampai 1 gitu. Jadi lebih cocok untuk clustering, karena balik lagi di clustering ini ada sedikit sensitif terhadap jarak ya. Jadi dapat lebih optimal gitu buat dapat hasil clustering yang lebih akurat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vito. Oke, untuk model sendiri ya dari K-means ini kita determining dulu number of clusternya. Itu untuk menentukan jumlah cluster ini kami menggunakan metode elbow ya, atau siku. Ini elbow method sendiri ini udah sering kali digunakan. Nah, ini apa sih ya metode elbow itu? Nah, ini merupakan sebuah pendekatan yang mencari titik di mana penurunan inersia itu mulai melambat. Nah, inersia ini itu mengukur ya seberapa dekat titik-titik data dengan push cluster mereka atau centroidnya gitu. Nah, bisa dilihat ya pada gambar ini optimalnya di sini kami menggunakan centroidnya atau clusternya itu 3 ya. Bisa di next aja. Oke, di sini untuk 3 cluster kami apply ya K-means-nya. Ini bisa dilihat ada cluster 0, 1, dan 2 itu. Nah, di sini untuk cluster 0 di sini sesuai ya, di mana bahwa di rata-rata ya mean IPM dengan sampel kami menggunakan 2024 gitu. Di sini dilihat bahwa cluster 0 itu merupakan cluster yang IPM-nya itu terendah gitu ya. Bisa dilihat ya bahwa yang warna biru itu mean IPM, dan IPM di 2024 itu sendiri itu di sekitar 62,5 dan 68 ke bawah gitu ya. Sedangkan untuk cluster 1 itu menengah ya, IPM yang menengah gitu. Bisa dilihat juga ya bahwa IPM di atas 70 ke atas gitu, dan rata-rata IPM di 67,5 itu termasuk ke cluster menengah gitu.
Sedangkan yang hijau di klaster 2 itu merupakan klaster yang tinggi, di mana rata-rata IPM dari klaster tertinggi ini di sekitar di atas 72,5 ya, sedangkan IPM-nya di 2024 itu di atas 76. Oke, bisa dilihat pada yang kanan ya. Ini gambaran keseluruhan ya IPM. Di sini cukup baik ya, bahwa tadi ya 3 klaster itu di sini ada rendah, sedang, dan tinggi. Dan masing-masing ini cukup stabil ya. Di masing-masing tahunnya ada yang rendah, kemudian menengah, dan juga tinggi. Bisa di next. Nah, ini result ya, result cluster distribusi ya, berdasarkan tahun ya. Di sini kami menggunakan histogram ya untuk melihatnya distribusinya apakah benar gitu. Nah, di tahun 2010 sampai 2012 ini masih cukup stabil ya, bahwa di klaster 0, 1, 2 itu cukup stabil. Kalau 0 itu rendah, 1 rendah, 1 menengah atau sedang gitu, dan hijau itu tinggi. Nah, sedangkan di tahun distribusi tahun 2022 dan sampai 2024 yaitu di sekitar 70 sampai 72 itu masih agak berantakan gitu ya, mana klaster yang termasuk 0 dan juga mana yang termasuk 1 gitu. Lanjut. Nah, untuk overall resultnya bisa dijelaskan oleh Nova. Oke, untuk selanjutnya hasil dari keseluruhan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya itu yang pertama mengidentifikasi 3 klaster IPM rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, klaster kedua itu mempertahankan pertumbuhan melalui inovasi dan program tenaga kerja berketerampilan tinggi. Dan yang ketiga, pada klaster pertama itu berinvestasi dalam infrastruktur dan diversifikasi industri. Yang keempat, pada klaster ke-0 itu pendanaan prioritas untuk pendidikan dasar dan akses layanan kesehatan. Next. Selanjutnya ada evaluasi hasil dari Silhouette Score itu mendapatkan sekitar 0,58, sedangkan untuk DBI Score itu mendapatkan 0,55. Jadi semakin mendekati satu nilai Silhouette Score semakin bagus, sedangkan semakin mendekati 0 nilai DBI Score maka akan semakin bagus. Selanjutnya ada conclusion and suggestion, ada kesimpulan dan saran. Sini kesimpulannya yaitu model Cummins berhasil mengklasterisasikan indeks pembangunan manusia di 33 provinsi yang ada di Indonesia dengan Silhouette Score dan DBI Score yang cukup bagus, yaitu 0,58 dan 0,55. Sarannya yang pertama, jika ingin memperbaiki evaluasinya, bisa mencoba menggunakan DTW Matrix yang merupakan model yang bisa menangkap time series, clustering, dan optimasi menggunakan hyperparameter tuning. Yang kedua, diharapkan untuk pemerintah agar lebih fokus membangun indeks pembangunan manusia dengan klaster indeks pembangunan manusia yang rendah, khususnya di Provinsi Papua. Selanjutnya, ini referensi yang kami dapat ada 3. Selanjutnya ada our notebook yang akan dijelaskan oleh Agung. Oke, di sini kita lanjut ke notebook dan EDA yang pertama. Jadi kita sempat menyinggung masalah EDA. Di sini kita punya EDA, salah satu EDA interaktif ya. Di sini kita pakai IPM, Indeks Provinsi Manusia per Provinsi di Indonesia di tahun 2024. Ini udah kita deployment, jadi teman-teman bisa akses di link ini, terus bisa di deploy. Ini bisa dipencet-pencet, jadi kita tahu nih di Provinsi Kalimantan Tengah IPM 2024 berapa, terus misal di Provinsi Sumatera Selatan berapa, di Provinsi Aceh berapa. Jadi teman-teman bisa lihat tiap-tiap petanya di Indonesia, jadi bisa dipencet-pencet aja. Ini udah di deploy, jadi teman-teman bebas bisa akses itu sepanjang itu. Oke, lanjut ke
notebook ya. Di sini notebook, di sini kita pakai untuk buktiin, jadi kita ngerjain sendiri di sini berkelompok pakai notebook kita sendiri gitu. Di sini yang pertama kita pakai import library dulu ya. Jadi kita pakai library apa sih yang mau kita pakai. Di sini kita kelompokin jadi beberapa. Ini tuh buat yang dasar banget karena kita pakai Pandas sampai atau klik gitu. Yang ke bawah itu ntar dua ini tuh buat visualisasi, ini buat modeling gitu. Lanjut kita ke import dataset dulu seperti biasa. Di sini ada overview dulu ya, jadi kita mau lihat nih datanya kayak gimana. Kita lihat info, di sini kelihatan nih pas di info, di sini kan ada nih minus-minusnya kayak gini kosong. Cuma pas kita lakuin info sama is0, dia itu nggak kebaca sebagai missing value gitu. Jadi kita perlu lakuin handling missing value, di handling daerah-daerah yang seperti ini gitu. Jadi yang pertama yang pasti kita ngebenerin dulu. Di sini kan ada 38 provinsi kolomnya, cuma di sini kita mau pakai cuma sekitar 33 gitu, jadi lebih aman kita rename kolomnya menjadi provinsi gitu. Ini kita rename, terus kita replace ini strip-stripnya yang di sini kita jadiin none value, ini jadi nilai kosong gitu. Oke, di sini di dropnya, habis itu kita filter karena di sini masih ada Indonesia nih. Nih di sini rata-rata nasional, cuma nggak bakal kita pakai karena kita kan pure provinsi aja, jadi kita nggak bakal pakai ini gitu. Oke, di sini jadi buat ini, terus kita nge-convert jadi numerik dari tahun 2010 sampai 2025 gitu. Habis itu kita scaling nih pakai min-max scaler seperti yang udah dijelasin tadi di PPT, karena scaling ini cukup penting ya untuk di clustering ini. Dan min-max itu mengubah dari 0 sampai 1. Lanjut ke edanya, bisa dijelasin Mas Afan Ramadan. Oke, untuk modelingnya sendiri, pertama kita melakukan elbow method, yaitu tujuannya untuk menentukan jumlah cluster terbaik. Dari hasil elbow ini didapat cluster yang terbaik itu ada di angka 3. Lalu kita gunakan jumlah cluster itu pada model kita. Model yang kami gunakan yaitu ada model K-means. Setelah itu kita melakukan prediksi terhadap data-data yang telah dilakukan pre-processing tersebut. Lanjut di bawahnya. Oke. Stop. Oh ya. Nah, setelah dilakukan modeling, kami melakukan evaluasi menggunakan metrik silhouette score dan Davis Boolean. Jadi silhouette score ini digunakan untuk mengukur seberapa mirip sebuah data dengan clusternya. Range dari silhouette score sendiri ada di antara min 1 sampai 1. Jadi silhouette score ini dari model yang kami gunakan didapatkan hasil 58%, yang menunjukkan hasil cukup baik. Model bisa mengclustering data setnya model. Terus metrik yang kedua ada Davis Boolean. Metrik ini digunakan untuk mengukur rata-rata kemiripan antar cluster. Range dari Davis Boolean ini lebih besar dari 0. Jadi jika skor metrik ini mendekati 0, maka representasi model dalam mengukur rata-rata kemiripan antar cluster berjalan dengan baik. Selanjutnya ada post evaluation. Nah, post evaluation ini kita gunakan untuk mengimprove model yang ada dengan menggunakan DTW distance. Jadi DTW distance ini merupakan algoritma yang digunakan untuk mengukur kemiripan data pada 2 urutan waktu atau data time series. Terus lanjut.
Selain itu, kita juga melakukan hyperparameter tuning menggunakan algoritma Octuna, di mana parameter-parameter yang kami tuning yaitu ada jumlah clusternya, ada metrik parasnya, ada global constraint, terus ada score fiber radius, Takuna max log, maximum iter, dan n init. Oke, terakhir setelah dilakukan hyperparameter tuning didapatkan bahwa hasil metrik silhouette score itu meningkat dari yang semulanya 58% menjadi 64%, dan pada metrik Davis-Baldwin yang sebelumnya sekitar 50% ini menurun menjadi 40%. Ini menunjukkan bahwa hyperparameter tuning yang kami lakukan itu berhasil. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi ke Egi. Ya mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.